6. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah dan bertujuan untuk ABCDE D. 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 Kak. Melakukan pengawasan D. terhadap sektor jasa keuangan. Depok ya? Ya. Iya, benar. Kalau yang lainnya itu tugas siapa? Yang A, yang B, yang C, yang E, tugas siapa? Bank Indonesia. Pemerintah sama BI. B. Iya, betul. B itu bank umum. Gak sih? Iya dong. Iya. Kalau yang A itu mengendalikan jumlah uang beredar, itu kan tugasnya pemerintah bersama dengan bank sentral ya. Nah, tadi kita udah ngomongin kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Yang B, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Ini lebih ke bank umum, benar. Menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung, ini maksudnya ya. Yang C, melakukan kebijakan pengendalian inflasi. Ini juga pemerintah sama bank sentral. Terus yang E, mengendalikan tingkat suku bunga kredit lebih ke bank sentral. Karena ini kebijakan moneter. Ya, so. Kalau fungsi mengatur stabilitas nilai mata uang rupiah atau nilai tukar, itu tugas siapa? Tugas siapa ya? Tugas siapa ya? Tugas Stabilitas. tugas pemerintah kali. Nah, kalau buat menjaga stabilitas nilai tukar, itu tugasnya bank sentral. Gitu. Jadi kadang-kadang yang ditanya adalah bukan OJK, tapi bank sentral. Biasanya suka keluar opsi itu. Silahkan dipilih yang ini. Nomor 7. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan pembangunan ekonomi? Coba baca dulu. Yang mana jawabannya? Yang mana? Yang mana? A, B, C, D. Beda. Hah? B. B, Bogor. Yes. Pertumbuhan ekonomi selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Itu jawaban Fadia. Yang lain jawab apa? Jawab apa. Intan, Wisnu, Ega. Nggak apa kalau salah, santai aja. Kan belajar. D, Kak. C, pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah sama. Oke. D, Kak. C apa D? Wisnu. Aku dengarnya C di sini. D. Oh, D, Depok. Pembangunan ekonomi harus melakukan pemerataan dan distribusi pendapatan. Oke. Jadi di seleksi masuk PTN, baik dulu TBK kan masih ada ekonomi ya, sekarang cuma TPS doang. Nah, terus maupun di ujian mandiri untuk ekonominya, ini sering ditanyain terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi dua hal ini tuh sering ditanyain. Bedanya apa sih pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau pertumbuhan ekonomi, ini simpelnya adalah kita melihat perkembangan atau kita melihat progres suatu negara, perekonomian suatu negara dari angkanya aja. Gitu. Jadi kita ngelihat tentang PDB misalnya, terus pendapatan nasional, terus ya gitu-gitu lah pokoknya. Terus kita ngomongin tentang pendapatan per kapita. Gitu. Itu kan semuanya tentang angka kan, perihal angka doang. PDB-nya naik ya udah, berarti produksinya naik. Gitu kan. Terus pendapatan per kapita naik, oh ya udah berarti PDB atau pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduknya itu naik. Contoh sampai sekedar angka aja.
Nah, terus yang kedua ada pembangunan ekonomi. Bedanya apa sih pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi pertama itu beda. Jadi yang itu pasti salah. Nah, kalau misalnya pembangunan ekonomi, itu adalah kita bisa bilang pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi atau dan juga pemerataan. Jadi pembangunan ekonomi itu kayak pertumbuhan ekonomi tapi kita ngelihat lebih spesifik lagi. Kita ngelihat nggak sekedar cuman angkanya aja. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kita senang ngeliat angkanya aja, angka PDB-nya naik nggak sih? Terus pendapatan nasionalnya naik nggak sih? Terus pendapatan per kapitanya naik nggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pembangunan ekonomi, kita lihat nih, dari apa PDB atau pendapatan nasional yang naik, pemerataannya itu semakin baik nggak sih? Kayak gitu. Pemerataan pendapatan masyarakatnya semakin naik gitu ya kan. Kalau kita ngomongin pendapatan per kapita itu pertumbuhan ekonomi karena kita cuma bagi aja dengan jumlah penduduknya. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu kita ngelihat pemerataannya. Karena walaupun pendapatan nasionalnya tinggi, belum tentu nih kesejahteraan masyarakatnya itu ikut baik. Kalau misalnya pemerataannya itu nggak baik, kayak gitu. Jadi bisa aja ada ketimpangan. Nah, ketimpangan ini atau pemerataan ini itu dibahas di pembangunan ekonomi. Kayak gitu. Terus juga kayak misalnya struktur ekonomi. Yang misalnya dari tadinya sektor tradisional, pertanian misalnya, itu pindah ke sektor jasa, terus dari sektor jasa kayak dari pertanian ke industri dulu ya. Terus dari industri itu pindah lagi ke struktur yang sifatnya jasa, kayak gitu, struktur ekonominya. Nah, itu dibahas di pertumbuhan ekonomi, kayak gitu. Jadi, buat nomor 7, yang benar adalah D, ya. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan pemerataan dan distribusi pendapatan. Jadi, teman-teman yang jawab D tadi udah tepat. Nah, kalau yang nomor 7 tadi ada kan ada yang jawab Bogor juga ya, kalau nggak salah. Pertumbuhan ekonomi selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Nah, ini salah. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Tadi aku bilang, misalnya, pendapatan nasionalnya naik, pendapatan per kapitanya naik, tapi belum tentu pemerataannya, gitu kan, itu semakin baik, ya kan, kayak gitu. Justru kebalikannya, pembangunan ekonomi pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya pemerataannya membaik, biasanya pertumbuhannya juga akan baik juga.